Nah, teman-teman, di sini ada berita yang cukup mencengangkan ya, karena di daerah Langkat ya, banyak peserta P3K merasa dicurangi. Ada yang nilainya tinggi ya, seleksi kompetensi teknisnya tinggi, itu tiba-tiba setelah ada tambahan seleksi kompetensi teknis tambahan itu direndahkan. Dan sebaliknya orang-orang yang nilai seleksi kompetensi teknisnya yang murni rendah itu diberikan nilai yang tinggi, eh, sehingga bisa menyalip teman-teman yang nilai CAT-nya lebih tinggi dan dinyatakan lulus. Nah, ini banyak beredar di TikTok ya. Bahkan ada salah satu akun TikTok yaitu Rudis 5 itu bahkan memberikan tuduhan ya, ini perlu dibuktikan ya. Di sini dia memberikan tuduhan bahwa nilai ujian dari BKN pusat tinggi sampai di daerah menjadi berkurang. Tersiar kabar ada permintaan Rp 40 juta untuk tetap lulus oleh oknum maklar yang diduga bekerja sama dengan Kadis dan BKD Langkat. Nah, ini harus menjadi bahan perhatian ya. Harus juga dibuktikan apakah benar. Kalau tidak benar ini berupa fitnah jadinya ya. Tapi kalau benar ya tolong KPK silakan diusut ya hal ini, atau kejaksaan atau apapun yang berwenang silakan diusut karena ini sangat-sangat merugikan ya. Dan yang lebih parah itu ada blunder yang dilakukan oleh kepala dinas yang mengaku bahwa di detik-detik akhir penutupan penilaian SKTT dia merasa kewalahan dan merasa tidak mampu karena waktunya mepet. Klarifikasi dari kepala dinas Langkat ya. Kemarin Pak, kami juga kebetulan Kepala BKD tidak hadir di Jakarta, sudah memohon juga bahwa CAT murni. Ternyata pusat, oh nggak bisa Pak, kami dengan Kepala Dinas dan BKD ada yang lima ini meminta supaya CAT ke Pak Riyad selaku penanggung jawab di pusat, nggak bisa lagi Pak. Ya kami belum tahu juga ini, ada benarnya juga bilang Pak Kepala BKD tadi pada saat itu apa ini SKTT ini juga. Jadi seperti itu ya. Secara pribadi Dinas Pendidikan sudah berupaya semaksimal mungkin, nilai Bapak dan Ibu mungkin di antara yang 2000 sekian dengan waktu yang singkat ya. Saya ditelepon saya diberi kesempatan habis maghrib menilai itu sampai jam 00, saya kelabakan itu. Tolong dipahami Bapak Ibu, saudara-saudaraku sekalian. Kita paling yang bisa, itulah yang sistem yang dibangun oleh pemerintah pusat itu. Sangat sesingkat itu untuk menilai 2000 sekian. Ya, 2000, 2200 kira-kira segitu. Padahal penilaiannya itu sangat jelimet juga. Jadi di sini kalau kita lihat Kadisnya menyalahkan sistem ya. Hanya diberi waktu yang singkat dan katanya pengisian SKTT itu jelimet yang dibuat oleh pemerintah pusat. Nah, coba ini mudah-mudahan ada berita ini bisa sampai ke pemerintah pusat. Apakah memang seperti itu, diberikan waktu singkat, dan apakah memang sistemnya sangat jelimet sehingga ini sangat merugikan teman-teman kita yang sebenarnya harusnya bisa lulus murni Ya, menggunakan aplikasi. Jadi tentunya kelemahan dan kekurangannya itu pasti. Tapi tidak semua yang guru-guru ini yang rendah. Saya pastikan kalau 90% itu pasti bagus nilainya. Mungkin yang terakhir itu udah jam 1 malam mau ditutup gitu kan. Nah, ini yang jadi blunder kedua ya. Kenapa dengan alasan ngantuk dan waktu sudah mepet, akhirnya yang 10% yang dia sebutkan tadi itu nilainya dibuat tidak maksimal. Tolong tertib dulu ya. Kami pada saat itu memang sangat terbatas waktunya ya. Masa depan orang kok Coba nanti dan kami tidak tahu juga Pak ya,
Jangan, kami tidak tahu juga di mana selitnya aplikasi ini. Ya. Tolong. Nah, itu dia ya. Nah, semoga ini harusnya bisa dievaluasi oleh BKN ya, terkait dengan sistem seleksi kompetensi tambahan ya. Saya rasa ini pun tidak wajib ya. Kalau seperti ini sangat rawan ya. Contohnya banyak yang beredar di TikTok ini ya, kita lihat nilainya harusnya tinggi tetapi direndahkan di SKTT, sehingga banyak teman-teman kita akhirnya yang harusnya secara kompetensi teknis paling tinggi tetapi akhirnya dibuat rendah. Jika dilangkat, hasil ujian tidak sesuai dengan hasil kelulusan. SKTT yang dibuat nilai tinggi jadi rendah, nilai rendah jadi meroket. Dia tidak diluluskan ya dengan cara merendahkan nilai SKTT, padahal nilai SKTT itu adalah penilaiannya sangat subjektif ya, seperti itu. Ini membuka peluang untuk ketidakadilan ya. Semoga ini ada tindak lanjut ya. Hal seperti ini, kecurangan-kecurangan, indikasi-indikasi kecurangan harus dihilangkan ya. Kasihan teman-teman kita yang sudah belajar, sudah mempersiapkan diri, tetapi gugur hanya karena persoalan SKTT yang sebenarnya tidak objektif, tetapi sangat-sangat subjektif. Ya, semoga ada konten kreator lainnya juga mengangkat hal ini ya, kasihan mereka. Nah, padahal kalau di sini disebutkan bahwa Pemkab sendiri diberikan kebebasan untuk menentukan apakah memakai skema SKTT atau tidak dalam seleksi P3K ya. Jadi Pemkab itu bebas ya, boleh menggunakan SKTT ataupun juga tidak perlu ada SKTT ya. Kalau ada SKTT berarti Pemkab harus siap menilai, tetapi kalau tidak ada SKTT, Pemkab ya menggunakan nilai murni. Nah, kalau ternyata Pemkab sudah siap menggunakan SKTT, harusnya tidak ada alasan ngantuk dan tidak ada alasan kecapean ya, sehingga membuat nilai itu tidak adil ya. Nih contoh, Langkat menjadi salah satu daerah kabupaten yang menerapkan SKTT dalam penilaian SKD, sebab tidak ada kewajiban Pemkab untuk menerapkan penilaian SKTT dan tergantung kesiapan Pemkab. Ini dari Detik Sumut ya. Nah, di sini ada janji dari Bapak Bupati ya. Dia mengatakan udah nanti perwakilan berangkat ke BKN. Kita meminta statement ke BKN bagaimana dengan yang lulus passing grade ini, ujarnya. Ya, seperti itu. Ya, semoga ada kejelasan yang lebih adil ya kepada teman-teman kita yang sudah betul-betul murni berjuang. Oke, semoga nanti kita akan ada update lagi terkait dengan perkembangan ini.